Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai video saya tentang aksi nyata dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dalam topik 5, yakni telah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Adapun dosen pengampu saya yakni Profesor Dr. Lisna Andriani, MPD. Sebelum saya menjelaskan tentang aksi nyata saya akan memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nurkawiani Julun Sitorus, NIM saya yakni 7123059172. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan PPKN di Universitas Islam Sumatera Utara. Pendidikan yang memerdekakan bagi saya. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri, mengembangkan potensi individual, dan terlibat aktif dalam proses belajar. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa dihargai, didengarkan, dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran yang mereka ambil. Sedangkan proyek perubahan atau change project adalah proyek perubahan dapat melibatkan berbagai komponen seperti perubahan kurikulum, penggunaan metode pembelajaran baru, penerapan teknologi, serta kolaborasi dengan siswa dan orang tua. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman belajar siswa. Adapun rencana proyek yang saya ajukan yakni dengan judul Pendidikan Peduli Peserta Didik, memerdekakan belajar di abad ke-21. Latar belakangnya yakni dalam era teknologi dan informasi saat ini, pendidikan harus mengakomodasi perkembangan pesat, kebutuhan individu, dan kemajuan global. Pendidikan yang mendukung peserta didik secara menyeluruh diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang memerdekakan dan memotivasi peserta didik untuk berkembang secara holistik. Adapun sekolah mitra, tempat saya untuk merencanakan proyek saya yakni di SMA Negeri 13 Medan. SMA Negeri 13 Medan adalah sebuah sekolah menengah atas negeri yang terletak di Jalan Brigjen Hamid, kilometer 7 titik kuning Medan Johor, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Sekolah ini didirikan pada tahun 1983 dan memiliki akreditasi A. Adapun tujuan utama dalam proyek saya yakni menciptakan lingkungan belajar yang memerdekakan peserta didik di dalam kelas, di mana setiap siswa merasa dihargai, didengarkan, dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam rencana proyek saya terdiri atas 4. Yang pertama yakni memahami kebutuhan individual, mengadakan survei atau wawancara dengan siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka. Kemudian yang kedua, menyusun kurikulum berbasis peserta didik, yakni berupa RPP atau modul ajar yang memperhatikan kebutuhan dan minat peserta didik serta memberikan ruang bagi eksplorasi dan ekspresi individual. Sedangkan yang ketiga yakni menerapkan strategi pembelajaran yang inklusif. Maksudnya yakni membangun strategi pembelajaran yang memungkinkan setiap siswa terlibat secara aktif dan mendapatkan dukungan sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, memberdayakan siswa dalam pengambilan keputusan, yakni melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembelajaran di kelas. Adapun indikator keberhasilan yang saya ajukan terdapat 3. Yang pertama, partisipasi aktif dan kontribusi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peningkatan motivasi dan minat belajar siswa. Dan yang ketiga, adanya perubahan positif dalam hasil belajar dan prestasi siswa. Sedangkan tantangan yang mungkin akan saya hadapi dalam proyek saya, yakni yang pertama, ketidaknyamanan atau resistensi terhadap perubahan dari pihak guru, yakni saya sendiri, ataupun siswa saya. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan perubahan. Sedangkan strategi pembelajaran yang saya ajukan ada 3. Yang pertama, strategi 1, penerapan pembelajaran kolaboratif yang mendorong siswa bekerja sama dan saling mendukung. Strategi yang kedua, mendorong pembelajaran berbasis proyek yang mendorong kolaborasi, eksperimen, dan pemecahan masalah.
Dan yang ketiga, yakni mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung keberagaman gaya belajar dan memberikan akses ke sumber daya yang beragam. Adapun solusi dalam penerapan proyek juga terbagi atas 3. Yang pertama, membangun budaya belajar yang inklusif dan menerima perbedaan. Yang kedua, kolaborasi dengan orang tua untuk menciptakan dukungan yang konsisten antara lingkungan sekolah dan rumah. Dan yang ketiga, menerapkan strategi pembelajaran yang memerdekakan. Sehingga di sini dapat saya simpulkan dalam perencana proyek saya, proyek ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang responsif, memerdekakan, dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tuntutan dan kesempatan di abad ke-21. Dalam melaksanakan proyek tersebut, kepemimpinan partisipatif, komunikasi terbuka, serta keterlibatan semua pihak terkait akan menjadi kunci keberhasilan dari rencana proyek saya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video aksi nyata saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.